Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah, untuk pertemuan hari ini ya kita akan membahas tentang hak kekayaan intelektual ya, atau sering kita sebut dengan hak ya. Nah, ada yang pernah mendengar haki? Belum? Belum, Ibu. Ya, nanti Belum. kita akan bahas ya hari ini. Haki di sini ini adalah merupakan hak kekayaan intelektual seperti nih, kalau pada dasarnya itu seperti hak cipta, lagu ya. Nah, atau misalkan seperti karya ilmiah, terus seperti merek ya. Nah, itu adalah termasuk kepada haki ya. Nah, sekarang ya. Nah, di sini haki ini adalah merupakan hak yang timbul dari hasil olah kemampuan daya pikir manusia. Nah, jadi apa yang kalian ciptakan ya. Nah, itu bisa dihakikan. Nah, misalkan nih Kadika nih ya. Kadika ini seorang ilmuwan misalkan ya. Nah, ilmuwan di sini menemukan misalkan hasil temuannya itu. Nah, agar tidak diambil hasil temuannya lalu dihakikan, dipatenkan ya. Nah, itu bisa. Nah, jadi orang lain tidak bisa menggunakan hasil temuan yang Kadika gunakan. Karena apa? Karena kalau apa ya hasil temuan kita atau yang kita ciptakan itu apabila sudah dihakikan itu tidak bisa semua orang menggunakannya tanpa izin ya. Nah, tanpa izin orang yang bersangkutan, yaitu yang penciptanya ya. Nah, di sini haki. Nah, haki di sini ada beberapa definisi ya. Ada yang menurut WIPO, ada menurut Haki Indonesia, dan juga ada yang menurut Konvensi Paris ya. Nah, adapun menurut WIPO di sini bahwa kekayaan intelektual itu adalah meliputi hak-hak yang berkaitan dengan karya-karya sastra. Nah, kalau karya-karya sastra ya jelas ya, misalkan kalian mempunyai misalkan keahlian nih dalam puisi ya, dalam bentuk udah misalkan beberapa ratus kalian misalkan membuat puisi. Nah, terus dibukukan ya, udah dalam bentuk buku lalu dihakikan. Nah, berarti semua orang itu tidak boleh ya, misalkan mencantumkan namanya padahal bukunya itu adalah karangan orang lain. Karena apa? Karena apa yang kita buat ya itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak sembarangan orang misal ini karya saya misalkannya tidak bisa. Karena apa? Karena kan hasil ciptaannya itu sudah dihakikan. Seni. Nah, seni itu seperti tarian ya. Nah, itu misalkan tarian daerah A misalkan ya. Nah, itu sudah dipatenkan bahwa tarian ini adalah ciri khasnya A. Nah, itu tidak bisa misalkan diakui tarian ini adalah si B, tidak. Karena apa? Karena kan sudah dihakikan atau dipatenkan ya. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah penemuan ilmiah. Nah, kalau penemuan ilmiah itu bisa misalkan kalian nih meneliti. Nah, ya, meneliti. Nah, hasil temuan dari penelitian kalian itu bisa dihakikan atau misalkan invensi ya. Nah, invensi di sini atau misalkan desain industri lah. Nah, desain industri nah seperti artis-artis ya. Nah, sekarang kan yang ternama seperti Ivan Gunawan. Nah, itu kan desain nama yang mempunyai
desain sendiri, ciri khas ya. Nah, jadi kalau seseorang yang ingin berbisnis misalkan di bidang desain, di bidang produksi makanan atau apa, itu harus memiliki ciri khas tersendiri. Kenapa? Karena agar tidak industri kita ini tidak diambil oleh orang lain ciri khasnya gitu ya. Nah, misalkan nih kalian seorang desainer misalkan ya, memiliki ciri khas dalam berpakaian. Misalkan ada bunganya misalkan ya di tangan atau apa, itu menjadikan ciri desain kalian. Nah, orang lain tidak bisa ya kalau misalkan desain itu sudah dihakikan. Atau misalkan kalian memproduksi suatu barang, misalkan nih produk aqua, mau gimana nih modelnya, mereknya sudah ada aqua, tapi mau gimana nih bentuknya, wadahnya, apakah mau bulat, lonjong. Nah, itu adalah dari segi desainnya ya. Nah, terus dari mereknya. Nah, kalau merek ya seperti tadi ya, ada aqua. Kalau misalkan dari pakaian ya, nih untuk kaum perempuan itu pasti tahu ya merek-merek gitu ya, apalagi pakaian ya seperti Riset, Eko. Nah, itu kan sudah menjadi hak paten ya mereknya. Nah, terus seperti merek jasa. Nah, kalau jasa itu seperti bisa asuransi. Nah, asuransi ya. Nah, atau juga seperti JNE. Nah, JNE atau itu kan JNE itu nama ya. Nah, merek JNE itu dalam merek jasa ya, jasa antar, atau misalkan Shopee. Nah, ya. Nah, atau misalkan yang lainnya seperti Tiki ya, banyak itu termasuk kepada jasa ya. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah tentang Haki Indonesia. Nah, kalau Haki Indonesia ini adalah memberikan hak bagi yang memperoleh atau manusia yang sudah mempergunakan dalam kegiatan bisnisnya ya. Nah, jadi di sini haki yang ada di Indonesia ini akan diberikan kepada pemerintah sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia ya. Jadi tanda yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis di sini itu termasuk ke dalam hak tak berwujud atau memiliki nilai ekonomi. Konvensi Paris. Nah, kalau Konvensi Paris ini adalah sebagai perlindungan hukum ya, kekayaan industri meliputi paten yang sangat sederhana. Nah, seperti tadi hak paten itu sudah dipatenkan ya. Nah, jadi tidak boleh orang lain itu mengambil merek kita, misalkan salah satunya. Karena apa? Karena sudah dipatenkan ya. Nah, kalau sudah dipatenkan, sudah dihakikan, itu dilindungi oleh undang-undang ya. Terus ada desain industri. Nah, desain industri tadi ya. Nah, terus ada di sini penanggulangan persaingan. Jadi di sini ini di Konvensi Paris ini adalah penanggulangan persaingan di sini itu dalam hal yang tadi seperti industri, paten, ya, desain, ya. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah apa sih makna dari haki ini? Nah, makna dari haki ini itu adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual. Nah, jadi di sini bahwa hak di sini ini adalah berkenaan dengan haki di mana ditimbulkan, jadi menimbulkan nih, ya bisa ada haki karena kita. Nah, kita menimbulkan atau melahirkan suatu kemampuan kita, daya cipta kita, lalu muncullah haki. Ya, nah kalau misalkan tidak ada karya atau tidak ada misalkan sesuatu ya yang bisa menghakikan, tidak akan muncul yang namanya haki.
Jadi yang pertama itu harus ada dulu kemampuan, ya. Jadi kemampuan untuk melahirkan sesuatu atau seperti tadi ya, mencipta lagu, lirik atau puisi. Nah, kalau sudah ada puisi, sudah ada lirik, nah itu baru muncul yang namanya haki. Ya, jadi apa yang kita ciptakan baru bisa dihakikan. Kalau misalkan kita tidak punya apa-apa, mau dihakikan ya tidak bisa, karena kan haki ini adalah sebuah perlindungan untuk karya ilmiah cipta kita, ya. Nah, inti dari haki, hak untuk menikmati secara ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual. Nah, jadi di sini dengan adanya haki, otomatis kita akan mendapat keuntungan, ya. Jadi untuk mengembangkan perekonomian kita. Nah, misalkan nih kita sudah menciptakan sebuah lirik lagu. Nah, terus ada penyanyi nih, ya. Nah, penyanyi ini mau menyanyikan lagu atau lirik yang sudah kita buat. Nah, apa keuntungannya? Nah, keuntungannya jelas adalah nominal atau finansial, ya. Nah, itu juga bisa meningkatkan perekonomian tersendiri, ya. Nah, terus objek dari haki. Nah, objek dari haki ini adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan daya pikir intelektual manusia. Nah, jadi objeknya itu adalah hasil, ya, hasil dari temuan. Nah, temuan manusia yaitu tadi seperti tadi ada syair, ada tari, ya, terus ada lirik, ada karya ilmiah. Nah, itu adalah hal-hal atau objek-objek yang nantinya akan dihakikan. Nah, terus yang selanjutnya ini ada beberapa definisi mengenai hak cipta, ya. Jadi hak cipta ini secara khusus itu adalah yang pertama mengumumkan. Nah, jadi diumumkan, ya, terus diperbanyak, dan juga ada pemberian izin. Nah, dan tidak mengurangi pembatasan dari undang-undang, karena kalau kita sudah menciptakan sesuatu, sudah dihakikan, itu harus sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang sudah ada di dalam hak tersebut. Yang selanjutnya di sini adalah hak kekayaan industri. Nah, kalau hak kekayaan industri di sini ada atas varietas tanaman. Jadi untuk melaksanakan sendiri yang dihasilkan dan juga memberikan persetujuan dalam menggunakan produk tersebut, ya, atau hasil dari industri tersebut. Yang selanjutnya itu adalah paten. Nah, kalau paten di sini, ini adalah penemuannya itu adalah bisa dilaksanakan sendiri, ya, kita yang menciptakan, baik itu di bidang teknologi, juga memberikan persetujuan dalam penggunaannya. Jadi kalau ada seseorang yang ingin menggunakan hak paten kita, nah, orang tersebut harus izin terlebih dahulu, ya. Karena kan kalau sesuatu yang sudah dihakikan itu tidak sembarangan orang untuk menggunakan hak ciptanya. Nah, tujuannya di sini, ya. Nah, tujuan dari perlindungan haki. Nah, di sini ada tujuannya, ya. Yang pertama itu adalah memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu pencipta, ya, dalam pemegang atau pemakai. Nah, jadi tujuan melindungi haki itu adalah tujuannya itu adalah untuk melindungi, ya, pencipta atau penemu, ya, dengan yang menggunakan penemuannya, ya. Nah, jadi
kalau sudah terikat dengan haki ya antara pencipta dengan yang pemakai, nah itu harus ada kolaborasinya. Ya, kolaborasinya itu apa? Yang pertama itu harus disertai dengan izin terlebih dahulu. Nah, ya, izin terlebih dahulu. Nah, kalau oleh penciptanya itu disepakati sesuai dengan perjanjian, sesuai undang-undang yang berlaku, barulah ya bisa digunakan. Yang selanjutnya itu adalah perlindungan hak itu akan ada apabila nih ya, garis bawahi, ada kepentingan yang dilanggar. Kalau tidak ada yang dilanggar, tidak mungkin ada yang namanya perlindungan haki atau undang-undang. Seperti gini aja. Ada sanksi, sanksi itu ada apabila ada yang melanggar. Kalau misalkan tidak ada yang melanggar, tidak ada yang namanya sanksi. Aturan itu ada, ya, kalau ada kejahatan. Nah, kalau tidak ada kejahatan, tidak ada yang namanya aturan. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang haki. Izin bertanya, Bu, saya Kadika ingin menanyakan jika ada pihak ketiga, Bu, yang tidak bertanggung jawab dan memakai produk kita dengan tidak sepengetahuan kita, Bu, bagaimana, Bu? Nah, tadi ya, tidak mungkin ada haki apabila ada yang melanggar. Otomatis seperti tadi contoh yang disampaikan ya. Nah, itu kan ada sebuah pelanggaran ya. Nah, menggunakan hak cipta ya tanpa seizin yang menciptakannya, otomatis apa sanksinya? Ya. Nah, pertama, apakah bisa dipidanakan? Bisa. Yang kedua, bisa dengan apa? Denda. Sesuai kesepakatan antara pencipta. Ya, karena apa? Karena kan karyanya itu sudah diambil. Ya. Nah, bisa misalkan kalau bisa secara kekeluargaan otomatis bisa dengan royalti bagi hasil. Ya. Nah, atau misal bisa dengan selain dari royalti kerjasama. Nah, kerjasama di sini misalkan nih si pencipta ini membuat lagu ya, tapi ketika misalkan dilagukan syairnya, nah itu tidak pamor atau tidak terkenal, tapi ketika ada yang cover menggunakannya tanpa izin, tiba-tiba lagunya itu jadi tenar ya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, biasanya itu yang menggunakan atau si cover ini ya, nah menyelesaikan permasalahannya dengan si pencipta. Ya, nah ini kebanyakan ya, apalagi sekarang kan di YouTube tuh banyak yang cover-cover lagu ya. Nah, itu biasanya alternatifnya yaitu untuk kerjasama royalti ya. Jadi untuk mendapatkan, kalau misalkan si penyanyinya dapat royalti, nah si penciptanya pun dapat dari si penyanyinya, seperti itu ya. Nah, objek dari perlindungan haki. Nah, kalau misalkan hak paten, nah kalau hak paten ini adalah objeknya itu adalah penemuan di bidang teknologi. Nah, ya, paten. Jadi garis bawah ini objeknya ya. Nah, kalau paten itu objeknya itu adalah di bidang teknologi. Ya. Nah, misalkan nih kalian ya handphone nih ya. Misalkan iPhone berapa. Nah, berarti itu sudah dipatenkan oleh perusahaan iPhone. Tidak boleh misalkan isi dari handphone iPhone itu dibajak oleh handphone lainnya. Nah, itu biasanya dalam teknologi. Atau misalkan dari merek laptop atau apa ya, yang berhubungan dengan teknologi. Merek. Nah, kalau merek ini adalah karya-karya ya yang berupa atau dibuat ya barang-barang produk satu dengan yang lainnya. Jadi kalau merek ini kepada produk seperti Aqua. Menurut kalian Aqua merek bukan? Merek, Bu. Merek, Bu. Nah, merek kan Aqua merek. Tapi kenapa kalau ketika kita
ya ingin membeli aqua, dikasihnya bukan merek aqua, tapi merek lain. Kenapa? Ya. Nah, itu sebetulnya yang jadi permasalahan ya. Sampai sekarang itu sudah menjadi kebiasaan ya. Nah, terkadang kita mau beli minuman, beli aqua, yang dikasih bukan aqua, bukan merek aqua, tapi merek yang lainnya ya. Nah, sekarang kan kalian tahu bahwa aqua itu adalah merek. Kalau kalian mau beli aqua, ya mereknya harus aqua. Kalau kalian mau beli selain dari merek aqua, ya kalian juga harus mintanya sesuai dengan merek yang kalian inginkan ya. Nah, terus ada desain industri ya. Nah, kalau desain industri di sini ini adalah kreasi yang berupa pattern atau yang digunakan untuk memproduksi barang secara berulang-ulang. Nah, jadi namanya industri ya jelas ya. Kalau misalkan di pasarannya sudah laku, mereknya sudah terkenal, sudah diketahui oleh masyarakat banyak, otomatis kalau namanya industri itu akan berulang-ulang memproduksi barang tersebut ya. Nah, ini yang selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Ayo. Assalamualaikum Ibu. Tanya. Ya. Saya Sofiana Putri, izin bertanya, apakah semua hak ciptaan dapat didaftarkan kepada haki atau ada ciptaan yang tidak bisa didaftarkan kepada haki? Ciptaan yang seperti apakah itu? Apakah ciptaan itu semuanya bisa dihakikan? Bisa. Kalau misalkan yang kalian cipta itu benar-benar karya sendiri, bukan karya orang lain. Kalau misalkan kita menghasilkan sebuah karya, menciptakan karya, terus dihakikan, bisa. Tapi kalau misalkan orang lain yang membuat karyanya, terus mengatasnamakan kita di dalam haki, ya jelas itu tidak bisa. Ya, karena apa? Haki di sini adalah harus sesuai dengan karya cipta kita, gitu ya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Silakan. Paham? Jadi setiap karya itu bisa dihakikan, ya. Nah, asalkan karya tersebut itu benar-benar hasil sendiri, ya. Nah, atau misalkan karya ilmiah nih, ya. Nah, biasanya kalau haki itu adalah induknya kepada yang membuatnya, ya. Kecuali kalau mau dipublikasikan, tetapi tidak dihakikan, itu boleh bersama-sama. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Lanjut ya. Nah, di sini ada tempat pengaturan. Nah, pengaturan di sini ini seperti undang-undang ya. Nah, jadi aturan yang ada di dalam haki itu semuanya tercantum kepada undang-undang haki. Jadi kalau misalkan ada penyalahgunaan dalam karya cipta sendiri atau apa, nah maka itu bisa dituntut. Karena apa? Karena sudah ada undang-undangnya. Nah, terus ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, yaitu tentang pemuliaan fasilitas tanaman ya. Nah, ini adalah industri maksudnya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bagian yang sebelumnya. Nah, terus ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 di sini tentang rahasia dagang seperti desain ya atau menu. Nah, ya. Nah, kalau menu nih, misalkan kita seorang koki ya. Setiap koki itu pasti mempunyai namanya menu rahasia di dalam dagangnya. Ya. Nah, misalkan nih kita berbisnis nih ya, bisnis. Nah, banyak yang berjualan sama donat misalnya, jenisnya itu adalah donat ya. Nah, tetapi masyarakat itu kenapa tertarik kepada donat buatan kita? Kenapa? Karena tadi
ada rahasia di dalam bumbu donat tersebut. Ya. Nah, itu. Atau misalkan kenapa bisnis seseorang itu bisa berhasil padahal kita bisnisnya sama. Nah, itu ada rahasianya. Bisa dari misalkan cara mengelola bisnisnya, memanage bisnisnya. Nah, itu yang bisa membedakan, ya. Nah, terus ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yaitu tentang desain industri tadi ya, sudah dijelaskan. Nah, yang selanjutnya di sini, nah ini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 ya, itu tadi tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, kalau ini desainnya khusus ya. Nah, misalkan penempatan di mana nih? Nah, itu ya, jadi letaknya. Nah, terus ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 itu adalah tentang hak paten tadi ya. Nah, itu diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Merek itu diatur Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ya, itu menjelaskan tentang merek. Nah, jadi kalau kalian udah bisnis, nah terus produknya itu mau dibikin merek ya dan dihakikan, nah ada kalau misalkan ada yang mengambil merek kalian misalkan ya, nah mengikuti nama merek kalian itu ada undang-undangnya karena semuanya sudah diatur ya. Nah, di sini hak cipta juga ada, itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 itu adalah mengenai tentang hak cipta. Nah, di sini ada keputusan presiden juga ya. Nah, di sini ini ada dalam Kepres Nomor 15 Tahun 1997 ya. Itu mengenai pengesahan. Nah, jadi disahkannya ya. Nah, atau nomor 16 tahun 1997 itu mengenai pengesahan dan kepatenan ya. Kalau tadi itu ada pengesahan, kalau misalkan nomor 16 itu dengan adanya hak paten gitu ya. Nah, ini undang-undangnya ya. Nah, ini kenapa haki itu timbul atau lahir tadi ya. Nah, selain ini, nah timbul itu karena adanya hal yang berasal dari kegiatan kreativitas suatu kemampuan berpikir manusia ya. Dan juga di sini ditimbulkan apabila kemampuan tersebut itu membentuk sesuatu yang bisa didengar, dibaca atau digunakan secara praktis ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya, Bu. Ya, boleh. Yang tadi tentang melanggar hak cipta. Gini ya, kalau kita membuat merek Aqua ya, terus ada orang yang menyamainya dan nama itu mendekati merek kita yang namanya Aqua itu, apakah itu bisa disebut melanggar hak cipta kita? Nah, Aqua gitu kan, Aqua dengan Aqua. Iya. Nah, kalau itu beda, itu boleh karena kan bukan Aqua, tapi Aqua. Aqua dengan Aqua itu beda dari penulisannya maupun dari sebutan merek tersebut ya. Coba Aqua dengan Aqua kan beda ya, walaupun mendekati hampir sama tapi kan beda nama mereknya. Jadi itu diperbolehkan kecuali kalau misalkan merek Aqua ini misalkan diadopsi oleh perusahaan lain tapi mereknya sama, nah itu bisa digugat karena apa, menggunakan merek Aqua. Kalau misalkan mereknya walaupun mendekati tetapi tidak sama, itu tidak apa-apa ya. Nah, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan yang lainnya kalian boleh simpan atau di LMS ya. Nah, jangan lupa isi absensinya
ya absensi hari ini di LMS dan juga hal-hal yang ingin kalian tanyakan ya. Terima kasih atas waktunya ya di pertemuan ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat bagi kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Repot,